Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini kita akan ngoprek-ngoprek HP bangkai lagi ya. Nah, ini ada HP jadul kemarin saya diantar ya untuk HP rongsokan, dan ini alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya dapat satu plastik Android ya. Dan ini banyak Android, ada Nokia, ada Samsung, Android Nokia ya, lalu ada Redmi. Nah, ini Redmi. Nah, kita ambil satu ya. Nah, ini aja yang Samsung Galaxy V. Ini sangat familiar ya. Oke, ini penampakan Samsung Galaxy V ya. Ini bukan yang V Plus tapi V. Oke, ini saya beli di harga 15.000 ya. Jadi untuk di Android biasa saya sekitaran 15.000, ada yang 25, ada yang 50, tergantung secara fisik ya, kondisinya seperti apa. Nah, ini saya akan coba langsung dengan baterai bagaimana kondisinya ya. Saya tekan tombol power. Mati, nyala ya. Jadi HP ini nyala tapi blank putih. Nah, di saat loadingan Samsung dia terdengar ya. Wah, ini nggak tahu ini dibanting atau bagaimana ya, ini kok kondisinya seperti ini. Oke, ini berarti kasusnya blank putih. Blank putih itu bisa diakibatkan karena LCD, bisa karena komponen di mesin juga bisa. Biasa kalau kronologinya karena jatuh atau dibanting itu biasa bagian mesin ya, tapi tidak jarang juga LCD. Oke, ini saya copot ya. Oke, untuk membuka touchscreen dan LCD itu kita bantu dengan blower, boleh dengan hair dryer juga bisa. Tambahin thinner ya untuk di penyekat plastiknya. Lalu tembak lagi dengan blower, di setelan anginnya itu 3, lalu panasnya itu 0,05 ya. Jadi di bawah 1, 0,5 bisa. Yang penting jangan panas banget. Jika yang belum mempunyai blower ya gunakan hair dryer. Nah, ini saya nggak tahu persis ini apakah LCD-nya atau di bagian mesin ya, karena blank putih itu ada beberapa faktor penyebabnya. Nah, jika kita lihat ini memang ada satu titik yang remuk, kemungkinan ini di hammer ya, mungkin di palu atau gimana, saya juga tidak paham. Jadi Samsung Galaxy V ini dulu sempat juga tren ya di era 2014 ya, karena memang waktu itu ini sangat familiar ya, dan harganya pun tidak begitu mahal dibandingkan yang lain ya. Ini sudah terbuka, lalu saya akan buka untuk bagian tombol home-nya. Jadi ada seperti tulangan ya, bersihkan dulu sisa lemnya. Nah, ini sisa lemnya. Jadi HP ini belum pernah dibongkar sama sekali ya, kelihatan masih ada sisa double tip. Nah, ini untuk membersihkan seperti ini bisa menggunakan minyak kayu putih ya. Lalu kita akan buka baut bagian bawah. Nah, karena HP ini belum dibongkar, otomatis LCD masih lengket di mesin ya. Dan itu kita harus ekstra hati-hati karena tidak menutup kemungkinan LCD ini masih bagus ya. Kalau ternyata blank putih disebabkan karena mesin, nanti kita akan cek. Nah, ini sudah saya buka dan saya seket dari bagian bawah seperti ini. Lalu tambahkan thinner ya, supaya thinner itu masuk di bagian permukaan dasar ya LCD, sehingga
bisa melunakkan lem yang lengket di mesin. Jadi tekniknya seperti ini ya, supaya aman. Nah, ini sudah terbuka dan masih ada, nah ini lemnya ya. Oke, LCD sudah terbuka. Lalu saya akan buka bagian mesin, karena saya akan cek bagian mesinnya dulu, karena ini faktornya itu kayaknya dibanting, kemungkinan ada komponen yang tidak press lagi ya. Biasanya jika terjadi jatuh dibanting itu ada komponen yang tidak presisi lagi. Nah, karena ini blank putih, saya fokus di filter EMI. Nah, ini adalah filter EMI. Filter EMI ini berfungsi untuk mengkontrol display atau memfilter display atau gambar tampilan. Jika kasusnya itu blank putih, ya kita harus cek ya, display itu satu kaki di kaki satunya itu harus nyambung ya. Jika tidak nyambung itu artinya putus. Nah, setelah saya cek ternyata ada bagian yang tidak nyambung ya. Berarti kemungkinan ini penyebabnya, karena jika tidak nyambung kakinya itu putus dan tidak menimbulkan atau tidak memunculkan gambar. Jadi solusinya kita akan lakukan rehot atau panasi supaya kaki yang lepas, yang tidak tersambung itu bisa nyambung kembali ya. Nah, saya tutupi bagian switch tombol on off-nya supaya tidak meleleh. Lalu saya tambahin flux di bagian filter EMI-nya. Jadi faktor filter EMI ini biasanya bisa blank putih, bisa juga gambar itu acak, kayak misalnya TV itu acak ya, banyak semutnya begitu. Itu juga biasa faktor EMI yang bermasalah. Nah, karena kronologinya ini karena jatuh atau dibanting, otomatis ya kemungkinan kaki tidak press lagi ya. Setelah saya cek tadi memang tidak nyambung, dan ini proses rehotnya supaya kaki yang ada di komponen filter EMI itu nyambung kembali. Nah, ini saya gunakan setelan blower di anginnya 3 lalu panasnya 300 ya. Namun sesuaikan dengan kondisi blower masing-masing. Ya, pastikan dia itu mendidih untuk di bagian kakinya ya, sehingga dia ngepres kembali kakinya. Lalu dicek kembali, dan alhamdulillah ini saya cek sudah nyambung kembali ya kakinya. Oke, setelah itu kita copot ya untuk bagian aluminium foilnya. Jadi pastikan dulu penyebabnya atau kronologinya ya. Jika jatuh ya, poin pertama yang harus dicek ya filter EMI jika itu blank putih ya. Lalu jika filter EMI itu oke, lalu coba ganti LCD. Itu tahapan selanjutnya. Nah, ini jika ini masih tetap blank putih berarti LCD bermasalah, berarti harus ganti. Oke, saya pasang baterai dan saya nyalakan, dan ternyata tidak nyala ya. Oke, saya sambungkan power supply ya, karena mungkin baterainya goyang terus jadi nggak fokus. Nah, ini saya sambungkan power supply, cuman kabelnya kadang tuh nyambung kadang enggak ya. Saya pasang kembali. Ya, ini kabel power supply saya ini kadang copot ya. Jadi susah untuk ngepasinnya. Oke, saya coba lagi. Alhamdulillah. Muncul Samsung Galaxy V ya. Jadi fix memang permasalahan di filter EMI. Karena kasus yang seperti ini sering terjadi di Samsung ya. Ini berlaku untuk Samsung di tipe lain, baik Samsung seri J,
kalau dia terdapat filter MI, fokus di area itu dulu ya untuk blank putih. Ya, ini berhubung touchscreen-nya tuh hancur lebur, saya siapkan touchscreen yang baru. Ya, alhamdulillah berarti LCD aman ya, jadi nggak perlu biaya pembelian LCD lagi. Karena ini saya belinya 15.000, lalu untuk touchscreen ya murah untuk touchscreen ini 25k sampai 50 tergantung kualitas ya. Ya masih layak untuk dijual ya, masih masuk lah untuk dijual kembali. Oke, ini saya lihat ada korosi untuk di bagian konektor cas ya, saya bersihkan. Lalu saya pasang kembali. Jadi pastikan dia itu ngepres di bagian tombolnya ya. Kadang itu untuk nutupnya itu kurang press, jadi kadang tombol power bisa neken terus. Nah, ini saya baut kembali, dan jangan lupa untuk bagian mic ya. Jadi untuk suara, jadi untuk mic-nya itu tertutup sebuah klep ya, kayak klep. HP ada klepnya ya. Oke, ini saya baut kembali bagian bawah. Ya, ini untuk touchscreen yang baru. Saya klentek dulu bagian plastiknya. Lalu untuk pemasangannya ya sambungkan dulu konektor fleksibel touchscreen-nya ya di LCD. Karena untuk touchscreen di Galaxy V ini dia harus ke soket LCD ya, jadi tanpa di soket mesin. Nah, ini sudah saya pasang, dan kita coba dulu ya untuk touchscreen-nya. Kita mesti coba touchscreen-nya dulu apakah berfungsi atau tidak sebelum kita lem. Ya, kita tunggu. Oke, ini sudah tampil ke menu, dan alhamdulillah touchscreen berfungsi dengan baik ya. Untuk tombol back, tombol home, tombol reset semua berfungsi dengan baik. Ya, kita tinggal finishing ya. Kita akan lem saja. Saya menggunakan lem T7000 ataupun bisa B7000 ya. Bisa menggunakan yang warna bening ataupun yang warna hitam seperti ini. Namun saya recommended untuk yang warna hitam ya, supaya dia daya tahan lengketnya itu kuat. Lalu jepit ataupun bisa ditali dengan karet gelang ya, dan biarkan hingga setengah jam. Oke, ini sudah setengah jam dan saya rasa sudah kering ya. Lalu saya cabut, saya copot untuk jepitannya, dan bersihkan permukaannya yang sisa-sisa meluap lemnya ya. Lalu pasangkan kembali konektor LCD-nya. Ya, ini saya sudah siapkan kartu SIM-nya beserta memori. Jadi kita harus cek juga ya kartu SIM, apakah bisa baca SIM, sinyal muncul, dan memorinya apakah bisa baca memori. Oke, ini sudah terbuka ketampilan menu, dan alhamdulillah Telkomsel muncul, sinyal oke. Lalu untuk kartu memori saya ganti, ini 8 GB muncul. Lalu untuk kamera ya seadanya ya, kameranya kurang begitu sip. Oke, ini coba mic. Cek 1 2 3, suara 1
Samsung Galaxy V. Cek 1 2 3 suara Samsung Galaxy V. Oke, mic juga kondisi bagus dan dicas pun normal. Jadi alhamdulillah untuk HP rongsokan yang ini itu bisa difungsikan kembali dan bisa dijual ya. Jadi kita ritual penggeletehan. Ya, wah ini susah ya mau diklentek. Mantap. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.